Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30, Pergi Hanya Membawa Lara. Lily masih meringkuk di atas ranjang, dengan memeluk tubuhnya sendiri setelah Tuan Sean pergi meninggalkannya. Lily meringkuk, menikmati rasa sakit, bahkan rasa sakit di tubuhnya seperti tak mampu ditahan. Bukan hanya tubuhnya saja yang kebas, hatinya juga mati rasa. Ketika dia menyadari bulir bening mengalir dari pelupuk matanya tanpa suara. Selama ini Lily sangat takut untuk jujur. Lily pikir Ozu akan benar-benar menerimanya sebagai keluarga. Dia takut mengatakan tentang perbuatan Ozu pada suaminya, karena tidak ingin menciderai perasaan ayah dari seorang anak laki-laki. Namun tidak pernah Lily bayangkan imbasnya akan seperti ini. Padahal Lily hanya ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suaminya. Namun sepertinya semua harus usai dan berakhir bercerai-berai. Malam itu tidak satu pun dari mereka yang bisa tidur. Namun tak ada satupun dari mereka yang ingin mencari satu sama lain. Ozu terpuruk karena rasa bersalah. Lily sakit karena harus berpisah dengan suami yang baru dia sayang. Dan yang paling hancur adalah Tuan Sean. Karena dia tidak bisa memperjuangkan Lily. Karena lebih memilih anak yang bahkan meragukan dirinya sebagai ayahnya. Lily tidak menyangka jika patah hati rasanya akan sangat menyakitkan seperti ini. Dia sadar jika hatinya sudah dicuri oleh pria yang akan segera menceraikannya. Dia menyadari jika sebentar lagi dia tidak hanya sakit, tetapi mungkin hancur menjadi serpihan debu. Lily membaca sederet pesan yang dikirimkan lelaki yang akan menceraikannya. Pria itu memberi pesan agar dirinya segera tidur dan jangan bergadang. Pria itu pamit pergi dan memberikan apa yang ada di rumah itu menjadi milik Lily. Jangan tidur terlalu larut, jaga kesehatan. Bergadang tidak baik untuk kesehatanmu. Aku memberikan rumah ini berserta isinya untukmu. Aku juga akan memberimu uang kompensasi, lanjutkan kuliahmu. Yakin kamu akan sukses suatu hari nanti. Maaf aku tidak bisa menemuimu, karena aku takut tidak sanggup untuk pergi. Aku akan mengurus perceraian kita, kamu tidak perlu repot. Jaga dirimu, terima kasih atas semua kebahagiaan yang pernah kau berikan untuk pria tua sepertiku. Derayan air mata Lily membasahi ponsel di tangannya. Sejak awal dia tidak mengincar secuil harta Tuan Sean. Lily hanya mencari perlindungan, mencari orang yang bisa diandalkan. Cukup diberi kehidupan sederhana, Lily juga bisa melakukan banyak hal. Tidak hanya ingin menumpang tanpa tahu terima kasih. Ketika orang yang diandalkannya memilih pergi, untuk apa ia tinggal? Ini tidak Lily inginkan. Ini tidak Lily harapkan. Tidak ada 20 menit suaminya meninggalkan rumah, Lily juga pergi. Dia hanya membawa apa yang menjadi haknya. Tidak ada yang tahu kemana gadis itu akan pergi. Bahkan pemilik hati pun tidak tahu tujuannya. Lily mengikuti kemana saja kakinya melangkah. Diiringi derai air matanya yang juga tak kunjung reda.
Pagi itu keadaan rumah tampak sepi. Bisum yang tidak mendapati Lily turun dari kamar mulai khawatir. Ozu sendiri baru memejamkan matanya subuh dini hari. Pemuda itu sebenarnya ingin berlari ke kamar orang tuanya untuk bersimpuh. Namun karena tubuhnya terasa amat sangat lemas, dia ingin melakukannya pagi ini. Dan berharap emosi papanya sudah mereda. "Bu, apa Lily belum bangun?" Yuyun ikut merasa cemas. Bisum hanya menjawab dengan gelengan kepala. Bisum pikir Tuan Sean sedang bersama Lily di kamar mereka. Itu sebabnya Bisum juga tidak berani untuk mengetuk pintu. Meskipun niatnya untuk menyampaikan bahwa sarapan sudah siap, tetapi sebagai orang yang berumur, Bisum jelas paham betul situasi seperti semalam. Siapapun akan susah untuk memejamkan mata. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja termasuk Tuan Sean dan Lily. Kita tunggu 30 menit lagi. Mungkin mereka sama seperti Ozu yang baru bisa tidur dini hari. Kecemasan tercetak jelas di raut wajah Bisum. Biar bagaimanapun Bisum adalah orang yang paling tahu kehidupan tuannya. Pria yang sudah banyak membantu keluarganya itu. Adalah seorang ayah yang sangat menyayangi putranya. Apapun akan pria itu lakukan untuk kebahagiaan putranya. Meski mengorbankan dirinya, kali ini itu tidak boleh terjadi. Karena jika sekali lagi pria itu kehilangan Lily, mungkin Tuan Sean akan benar-benar hancur. "Apa papaku belum bangun?" Ternyata Ozu sudah berada di dapur untuk menanyakan perihal papanya. "Mungkin sebentar lagi," jawab Bisum kurang yakin. "Papa tidak pernah bangun lebih dari jam 7. Komentar Ozu yang sepertinya sangat hafal dengan kebiasaan papanya. Bisum dan Yuyun membenarkan, karena Tuan Sean adalah pria yang disiplin. Waktu sarapan, beliau pasti turun. Meskipun nanti setelahnya kembali ke dalam kamar jika waktu tidak bekerja. Flashback on. Tuan Sean sengaja pergi ke rumah Nyonya Natalia lebih awal. Niatnya dia ingin membicarakan tentang Ozu. Tetapi saat sampai di rumah Nyonya Natalia masih berada di luar rumah dan belum kembali. Nyonya sedang tidak di rumah Tuan. Asisten Nyonya Natalia menyambut ramah Tuan Sean. "Ya, tidak apa-apa. Tolong buatkan kopi pahit dan antar ke atas ya, Bi," pesan Tuan Sean sambil melangkah berniat membersihkan diri di kamar istri pertamanya. Tuan Sean masuk ke dalam kamar mandi. Setelah lebih dulu melepas pakaiannya dan hanya membawa selembar handuk. Ia hendak menyalakan shower saat matanya menemukan tespek yang berada di atas close. Dahi pria itu menyerngit, meski awalnya tidak begitu peduli. Seketika penasaran saat ada yang mengganjal di pikirannya. Terlebih di sana juga ada wadah kecil, yang sepertinya adalah air seni yang belum sempat istrinya buang, berarti itu tes baru. Perlahan kaki Tuan Sean melangkah melihat hasil tes tersebut. Bibirnya tersenyum sinis saat melihat garis 1 di alat tes kehamilan itu. Urung mandi, Tuan Sean hendak menghubungi istrinya untuk diminta segera pulang. Namun saat Tuan Sean keluar dari kamar mandi,
Ternyata bersamaan dengan Nyonya Natalia yang masuk ke dalam kamar. Tidak menunggu waktu, Tuan Sean langsung mencecar Nyonya Natalia dengan segudang pertanyaan. Yang pada akhirnya memicu pertengkaran. Ini semua karena kamu menikah lagi, Sean. Teriak Nyonya Natalia frustasi. Tetapi aku di sini, bersamamu. Dan memperbaiki hubungan kita juga karena aku ingin bersikap adil padamu. Aku tetap tidak terima kau madu. Jadi apa maumu? Bukankah sejak awal aku sudah menawarkan perpisahan? Aku bertahan denganmu karena permohonan keluargamu. Dan juga memikirkan Ozu, yang harus hidup dalam keluarga broken home nantinya jika kita berpisah. Tanpa memikirkan hal itu, aku sudah tidak akan berada di sini. Tegas Tuan Sean. Tuan Sean menyambar jas dan juga tas kerjanya. Memilih pergi ke rumah Lily untuk meredam amarahnya. Meskipun dia tidak mengharapkan istri pertamanya kembali hamil. Tetapi ditipu sekali lagi pasti membuatnya kecewa. Flashback off. Nyonya Valeria melangkah masuk ke rumah Tuan Sean bersama Lily. Dari kemarin dia sudah menghubungi putranya. Dan Tuan Sean berjanji akan menemuinya setelah dari rumah Nyonya Natalia. Nyonya Valeria sudah ke sana, namun Tuan Sean tidak ada. Yang ada hanya perabotan yang hancur berkeping-keping. Nyonya Valeria yang melihat itu ingin segera melihat keadaan Nyonya Natalia namun tidak jadi. Karena mendengar cerita asisten rumah tangga menantunya, yang mengatakan Nyonya Natalia mengamuk karena habis bertengkar dengan suaminya. Bahkan Nyonya Valeria akhirnya tahu jika Nyonya Natalia telah membohonginya. Wanita itu segera kaget saat menyadari ada Ozu di sana. Oma, mata Nyonya Valeria menyipit melihat jejak air mata di pipi Ozu. Kau di sini? Mana papamu? Papa belum bangun. Seketika Nyonya Valeria tidak jadi duduk mendengar penuturan yang menurutnya tidak masuk akal. Mata Nyonya Valeria menelisik cucunya dengan jeli, sebelum helaan napas berat berhembus dalam. Apa kau membuat papamu marah lagi? Tidak biasanya Sean membuatmu babak belur begitu, Ozu. Oma pikir kamu sudah waktunya berhenti membuat papamu khawatir. Nasihat Nyonya Valeria. Kepalanya sedikit berat saat mengetahui kebohongan Nyonya Natalia soal kehamilannya. Dirinya sudah berandai-andai benar akan mengendong cucu mungil lagi. Tetapi ternyata itu semua sandiwara. Sum, tolong panggilkan Sean, katakan padanya aku menunggu. Titah Nyonya Valeria pada Bisum. Dengan cepat Bisum segera naik ke lantai atas untuk menaati perintah Nyonya Valeria. Bisum baru saja ingin mendekat ke pintu, tetapi menemukan pintu yang memang tidak tertutup rapat. Tetap melanjutkan mengetuk beberapa kali dan sama sekali tidak ada jawaban. Bisum buru-buru turun untuk menyampaikan bahwa baik Lily atau Tuan Sean tidak berada di kamar mereka. Ozu yang baru ingin menyendok nasi langsung berdiri dan melompat cepat. Gegas berlari ke tangga untuk memastikan apakah yang diucapkan Bisum benar.
Dari mereka semua pasti ialah yang paling merasa bersalah. Jika sampai papanya dan Lily benar-benar pergi. Oh Tuhan, Ozu hanya mencengkeram kepalanya frustasi. Saat membaca secarik kertas yang ditulis Lily untuk papanya. Dan yang paling mengejutkannya adalah pesan papanya. Yang tertera di ponsel Lily saat pemuda itu nyalakan. Nyonya Valeria yang melihat gelagat aneh cucunya. Ikut membaca surat untuk putranya dan pesan yang ditulis Tuan Sean untuk Lily. Ini sebenarnya ada apa? Bukankah Sean sudah memaafkanmu, Ozu? Bisung dan Yuyun yang hanya melihat mereka di luar pintu ikut menitihkan air mata. Ada surat untuk Tuan Sean dari Lily, itu berarti Lily pergi. Hanya itu kesimpulannya. Ini semua karena Kuoma. Bibir Ozu bergetar, hatinya tiba-tiba menjadi rapuh. Karenanya papanya akan menceraikan istrinya. Karenanya seseorang yang mencintai papanya dengan tulus pergi. Ozu menyadari bahwa Lily benar-benar mencintai papanya. Gadis itu pergi hanya membawa lara. Dan meminta izin untuk membawa cinta papanya untuk dikenang selamanya. Apa yang terjadi, Sum? Kali ini Nyonya Valeria berharap Bisum mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat sendiri bagaimana pesan yang dikirim Sean untuk menantunya. Jelas sesuatu yang besar telah terjadi. Nyonya Valeria menatap tak percaya cucunya yang menunduk dalam. Ozu sendiri sudah berulang kali menghubungi papanya. Namun hanya dijawab oleh operator, untuk pertama kalinya papanya seperti ini. Tuan Sean biasanya tidak akan pernah mengabaikan panggilan teleponnya. Ozu hanya semakin terisak. Orang yang begitu menyayanginya telah sakit karenanya. Ternyata diabaikan oleh seseorang yang selalu ada untuknya selama ini. Lukanya lebih parah ketimbang diabaikan oleh mamanya seperti biasa. Air mata Tuan Sean jatuh. Ia benar-benar merasa sedih untuk alasan yang ia pilih. Mungkin selama berhari-hari ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah bisa tidur karena terus memikirkan Lily. Ia menderita, tapi ia menahan semuanya. Maafkan aku, Li. Tuan Sean hanya menekan hatinya untuk kuat. Dan tidak berlari pergi memeluk wanita yang begitu dirindukan. Pria itu sudah berhari-hari tidak beranjak dari tempatnya, menenangkan diri. Tidak sama sekali mengurus pekerjaan. Karena sebelumnya dia sudah mengatakan tidak akan ke kantor untuk waktu yang cukup lama. Sang asisten yang tahu masalah yang menimpa atasannya, memaklumi dan akan berjuang sekuat yang dia bisa untuk menggantikan semua kegiatan Tuan Sean. Aku mencintaimu, aku tidak ingin berpisah denganmu, aku sakit, aku menderita. Sekuat-kuatnya Tuan Sean dia tetap ada sisi lemahnya. Terlebih dia tidak hanya kehilangan rasa percaya pada putranya, tetapi harus melepaskan gadis yang sudah membuatnya jatuh cinta, di usianya yang sudah tidak lagi muda. Seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya, rela berkorban dan sakit untuk buah hatinya. Bahkan hewan pun melakukan yang terbaik untuk anaknya. Sementara kamu manusia,
Tetapi di mana nalurimu, Natalia? Bersambung.